baru aja buka rawa yang ada di belakang rumahku nih sahabat, untuk coba mancing belut. Dan aku sudah siapin kailnya yang aku beli dengan murah. Satu set pancing belut ini aku beli dengan harga sekitar Rp5.000. Langsung aja kita coba nih sahabat. Ada lubangnya nih, kita coba dulu, siapa tahu ada belutnya. Mulai strike nih sahabat. Tarikan belutnya nih luar biasa, kuat banget. Tangan aku sakit weh. Sambil kita gali sahabat. Makin dalam dia. Asem, gerak-gerak tuh. Babon bon. Berhasil. Kita mancing belut yang ukurannya babon dan tangan aku sampai sakit banget nih sahabat. Dan pancing belut yang aku beli harga kurang lebih 5.000. Kalian bisa dapatkan di bawah ini ya. Hari udah. Ini adalah cara menangkap. Ikan menggunakan bom. Dengan cara ini menangkap ikan menjadi sangat mudah sekali. Tinggal nyalakan sumbunya, lempar, meledak, lalu ikan akan naik ke permukaan. Untungnya cara menangkap seperti ini sudah dilarang di Indonesia karena dampak kerusakannya yang sangat parah, pencemari lingkungan, stok ikan menurun drastis, banyak ikan yang mati terbuang percuma, dan masih banyak dampak buruk lainnya. Anjing bernama Buster ini unik teman-teman. 谁能把恐龙身上所有螺丝解开，我就彻底服他。網目食ったらガソリーナダメガスガソリーナ網目噛んだらガソリーナダメガスガソリーナ網目食ったらガソリーナダメガスガソリーナ網目噛んだらガソリーナダメガスガソリーナ。Ketika orang muslim mendengar khotbah Dan akhirnya kita langsung. Kalau udah ande.
Pria ini mampu membuat pistol dari sisa tulang yang dia makan, guys. Jadi awalnya ada pasangan kekasih yang mau makan di sebuah restoran. Kemudian mereka pesan menu spesial kepada seorang pelayan. Selang beberapa saat menu itu datang. Namun tampilan makanannya sangat menjijikan. Wanita ini pun jadi nggak nafsu tuh. Akan tetapi si pelayan meyakinkan mereka jika itu adalah hidangan paling enak. Gak disangka pria ini mulai melahapnya. Dia memilah-milah lalu mengumpulkan sisa tulang-tulang tersebut. Pacarnya sampai keheranan melihat hal itu. Tiba-tiba dia menyusun dan merakitnya secara hati-hati hingga membentuk sebuah pistol. Merasa ada yang kurang, pria ini mencabut giginya untuk dijadikan peluru. Ternyata hasilnya nampak seperti pistol beneran. Gak lama pelayan itu kembali untuk memberikan tagihan. Tiba-tiba si pria menodongkan senjata buatan tadi. Saat pelatuknya ditarik, benda itu benar-benar mengeluarkan peluru hingga melukai si pelayan. Lantas orang ini pun marah dan langsung menyerang mereka. Dengan cepat si wanita menyiramkan kuah sop yang panas. Lalu si pria kembali menembakkan pistolnya. Hingga pelayan tak berdosa itu langsung mati di tempat, guys. Pria ini mampu membuat pistol dari sisa tulang yang... Bocah ini berlari di dalam hujan kemudian berhenti di depan pintu rumah. Yang kemudian diminta oleh ibu ini. Meminta anaknya Anji untuk segera mencuci tangannya dan bersiap untuk makan. Namun ibu ini menjadi terkejut. Mengetahui kalau bocah itu ternyata bukanlah anaknya. Yang memohon agar diperbolehkan karena dirinya yang sudah tak makan selama 2 hari. Karena kasihan, ibu ini... Ini beneran ada? Hah? Sabar. Katanya ikan gabus itu nggak mandang fisik, sofrok warna apapun tetap disambar. Oke, kita buktikan kali ini aku pakai sofrok warna merah pekat. Dan aku pakai joran karbon pas cuaca mendung dan ada guntur-gunturnya. Semoga aja aman ya. Aku castingnya di parit kecil aja. Karena kalau casting di parit kecil, potensi dapat ikan itu lebih besar. Ternyata benar guys, sofrok warna merah pekat kayak gini disambar ikan tuh. Strike kena, wah mantap. Ini ikannya naik, tapi sayangnya kocolan. Ini mah terlalu kecil. Jadi aku lepasin aja. Kebetulan nggak kena matanya, jadi kalau dilepasin pun aman-aman aja. Baru mau dilepasin, ikannya udah meloncat duluan. Belum 1 menit aja ikannya udah rindu sama air. Karena terlalu kecil, jadi ikannya nggak bisa aku selamatkan. Jadi kita cari lagi ikan yang lebih besar. Di lemparan kali ini aku lempar sekitar 15 meteran. Aku gulung-gulung terus akhirnya disambar di jarak sekitar 5 meteran. 6 atau 7 meteran gitulah. Dan ini pas aku tarik, aduh sayang banget guys, ngocel. Tapi seenggaknya rasa penasaran. Seorang petugas ini menjadi panik ketika melihat bendungan ini menjadi retak. Alhasil air dengan volume yang sangat besar pun tiba-tiba masuk. Ada seorang wanita bersepeda dan dia berhenti karena sebuah batu besar menghalangi jalannya. Tiba-tiba dari belakangnya muncul air yang mengarah kepada dirinya. Ia pun meminta kepada Siri untuk segera menelpon 911. Ia mengatakan sebuah dam telah jebol dan airnya akan segera mengarah ke kota. Dan itulah perkataan terakhir dari wanita ini sebelum dia dilahap oleh air tersebut. Di dalam sebuah bus di tengah kota ini ada seorang pria dan wanita yang sepertinya sedang berdebat. Di tengah perdebatan di antara keduanya, tiba-tiba pria ini melihat ke arah luar, yang mana di luar sana muncul air seperti tsunami. Mereka pun menjadi sangat panik, tapi tidak ada waktu untuk lari. Hingga air tersebut dengan sangat kencangnya menghantam bus itu, hingga menabrak sebuah gedung. Saat air sudah surut, para petugas pemadam kebakaran pun tiba di lokasi. Mereka terheran-heran dengan keadaan bus yang menggantung di atas gedung ini. Ini adalah Alaskan king crab termahal di dunia yang harganya mencapai 5 juta rupiah dan restoran ini pernah dibilang arah-arah sama Code Blue. Mas, apa menu kepiting teraneh yang ada di restoran ini, Mas? Daripada kakak pilih yang aneh-aneh, mending ikuti rekomendasi dari kita, Kak. Emangnya Mas punya kepiting apa? Kita punya Alaskan king crab, kepiting termahal di dunia, Kak. Kepiting termahal dunia? Yaudah, Mas, boleh. Kalau gitu langsung aja cobain satu, Mas. Baik, siap, Kak. Awal masuk ke restonya, aku langsung diantar ke private room terbaiknya. Kayaknya staffnya udah pada tahu deh kita bakal spending gila-gilaan nih. Guys, lihat di sini aku nemu spot selokan dan di bawahnya itu ada genangan air. Terus airnya itu air yang dari selokan ini. Karena lihat deh guys. Nah, ini sepertinya bekas longsor nih. Nah, dan aku curiga di genangan air di bawah itu kayaknya ada ikannya deh guys. Karena lihat aja deh guys.
ini sepertinya bekas air yang dari selokan ini. Dan kalian perhatikan juga, ini selokan itu airnya tuh lagi keruh banget. Biasanya kalau air selokannya lagi keruh kayak gini itu, ada orang yang lagi nguras kolam ikan loh guys. Terus airnya itu dibuang ke selokan ini. Jadi di sini aku langsung saja turun sama Sincoy tuh, lihat guys. Itu Sincoy semangat banget langsung turun nih. Karena aku juga curiga banget kayaknya di genangan air itu ada ikannya. Jadi di sini aku dan Sincoy mau coba cari, mau coba cek di genangan air itu kayaknya ada ikannya. Nanti kalau ada ikannya aku coba tangkap ikannya guys. Lumayan kan guys. Karena biasanya di tempat aku itu kalau nemu genangan air kayak gini biasanya ada ikannya loh guys. Nah jadi di sini aku mau coba buang dulu si airnya itu. Nah jadi aku mau coba keluarin airnya itu lewat pembuangan air dari sini ya guys. Nah di sini aku mau buat dulu saluran airnya. Aku mau guys lihat di sini. Hei, kamu tahu gak sih? Opo, tiap melihat kotak merah itu jadinya apa? Nah ini nih kartu yang bisa buat kalian itu nggak ribut. Jadi fungsi kartu Uno ini adalah kalian itu nggak boleh bicara. Jadi siapa yang belum bicara? Ini telur, ini sedotan. Sebelumnya gue udah coba eksperimen gimana katanya kalau kita gabungin dua benda ini, terus kita pakai formasi kayak gini, makanya kalau dijatoin telurnya nggak mungkin pecah. Tapi kemarin itu gue gagal dan banyak dari kalian yang komen kalau sedotan gue kurang gede. Makanya hari ini gue bakal ulang pakai sedotan yang lebih gede dan lebih kuat. Gue langsung bentuk formasinya dan setelah jadi gue kaget sih ternyata kokoh banget, bahkan bisa berdiriin gini. Tesnya gampang, jadi cewek gue bakal lempar telurnya dari ketinggian 7 meter dan kita bakal lihat apakah telurnya pecah. Di sini gue yakin telurnya nggak selamat sih karena tadi bunyinya kenceng banget. Tapi setelah gue buka ternyata selamat dong telurnya. Masa eksperimen gue udah sekeren ini kalian belum follow? Ini telur. Ini mancingnya pak. Oh ya amat, ya Allah. Gak tak sentak loh. Gak disentak loh. Gak tak sentak lah telurnya ya. Wah, kilo bang. Tapi yang lebih kagetnya itu pada strike yang terakhir. Pas sampai di spotnya ada yang putih-putih mirip labi-labi di samping pancing teman-teman. Awalnya saya kira itu cuma labi-labi tidur, makanya nggak berani ganggu. Pas diangkat pancing saya teman-teman, ternyata pancing ini yang dapat labi-labinya. Dan itu labi-labinya sudah tidur untuk selamanya alias mati teman-teman. Baru kali ini saya dapat labi-labi yang kena pancing awal dalam keadaan mati. Kalau biasanya labi-labi itu mudah lepas dari pancing kayak gini. Soalnya benang itu atas senar pancingnya nggak terlalu kuat teman-teman. Jadi mudah diputusin. Tapi kok ini bisa kayak gini, bisa mati? Kurang minat hidup kah dia? Karena sudah mati saya agak berani pegang kepalanya teman-teman. Meskipun sedikit akrab saat saya pegang kepala labi-labi ini. Kayak megang apa gitu. Tapi masih ada rasa ngeri-ngerinya gitu. Kalau hidup gimana ya kan. Terus saya coba lepasin kailnya. Kayaknya nggak bakalan bisa. Mulutnya itu sudah tertutup rapat. Jadi seginilah dapatnya hari ini teman-teman. Lumayan. Tapi ikannya saja yang akan dibawa pulang. Tapi yang lebih kaget. Ren. Sewaktu kecil, aku diam-diam mengambil 10.000 di dalam dompet ibuku. Kupikir ibuku tidak tahu. Ternyata ibuku melihatku di belakang pintu. Namun dia tidak marah. Sembari mengusap kepalaku, dia hanya pelan-pelan menasehatiku. Dan sewaktu besar, ibuku diam-diam melihat isi dompetku hanya untuk mengambil uang dari sepeser gaji. Dengan raut wajah yang takut, ibuku memberanikan diri untuk bilang kepadaku, ku bilang, Bu, jangankan uang, nyawa ku pertaruhkan untuk Bu, wa ahlama fi hayati, hubbuk. Hal termanis di dalam hidupku adalah mencintai anakmu, Bu. Nah, sebagai tantangannya bagaimana caranya supaya kiwi ini terbelah dua dengan menggunakan satu batang rokok saja. Tidak boleh kena kuku dan tidak boleh digigit. Ayo, kalau bisa kalian berhasil membelah kiwi ini hanya dengan satu batang rokok, aku kasih hadiah. Nih, satu gepok. Ayo. Kalau saya gepeng-gepeng boleh? Terserah, digepeng-gepeng pun terserah. Yang penting dia kiwinya terbelah dua. Coba. Lembek lah. Memang iya lembek.
Coba. Gimana lipat-lipat kayak gitu? Coba bro. Gini aja gini. Mana? Tapi kalau digini kan bisa kan? Gini. Gini, Nami gimana ya? Ah ini bisa. Ha. Bisa. Jangan kena kuku, itu kukumu loh. Agak-agak lah. Dia Agak apa jadi basah, dia. tapi dia basah. Coba. Oh, gabus. Iya bisa juga. Enggak saya. Nah, sebagai tantangannya. Saya bikin soul soil di dunia nyata. Jadi gini guys, kemarin kan saya akan bikin eksperimen bikin soul soil. Yang video lengkapnya bisa kalian klik linknya di bawah. Dan tanah yang paling mendekati soul soil di dunia nyata adalah tanah kuburan. Makanya kemarin saya mengambil sedikit sampel di pinggiran area kuburan. Cuman masalahnya setahu saya tanah itu nggak bisa dibakar. Lo nggak percaya kalau tanah itu nggak bisa dibakar? Ini saya coba bakar ya tanah dari kuburan yang saya dapatkan tadi siang. Dibilangnya lo nggak percaya palingnya nggak hidup. Guys, kok hidup? Kok hidup? Kok hidup? Saya bikin soul soil di dunia. Lihatlah pria asal perindavan ini, meski antrian orang. Hai guys, hari ini temenin aku panen telur unggas yang ada di rumahku lagi yuk. Seperti biasa, yang pertama kita panen adalah telur burung puyuh. Kita buka dulu gemboknya, habis itu mari kita masuk. Dan ya, burung-burung puyuhku udah pada nungguin di depan pintu nih. Dan pas baru masuk, di sini aku ngeliat ada telur burung puyuh. Tapi sayangnya pas telurnya aku coba ambil, ternyata telurnya ini udah bolong dong. Udah keluar isinya ini. Waduh, sayang banget nih. Kelakuan siapa ini ya yang bolongin telurnya? Tapi ya udahlah. Guys, ada permainan baru lagi nih. Jadi kita harus lempar bola, terus masuk ke dalam lubang-lubang itu, guys. Terus masing-masing warna, ukuran bonekanya beda-beda, guys. Tuh, ada yang medium, jumbo, dan large. Terus satu bola 100.000 dong. Nah, ini yang medium, terus ini ukuran. Pagi-pagi di sungai ini banyak ketemu ikan babon yang pada hanyut. Yoi teman-teman, pagi-pagi mau pergi. Kalau tak ada nasar cincin itu yang paling penting. Ada benda yang lain, aku cuma mau. Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyum yang ku gemar jika ku tak bersama. Semuanya kan runtuh. Pernah lupakan semua yang dah berlalu. Tengok dapatkan kawan aku. Tajur saya pada hancur setelah dipasang kamera. Ternyata makhluk ini yang bikin ulah. Yoi teman-teman, saat mancing di kolam keramat, tajur saya tiba-tiba sudah di darat saja dan hancur kayak gini. Ada yang putus dan ada yang kailnya itu rusak parah. Penasaran yang bikin ulah, jadinya saya pasang kamera tidak tersembunyi. Mari kita lihat makhluk apa yang jadi gara-gara teman-teman. Memang tidak butuh lama, makhluk yang hancurin tajur saya akhirnya muncul. Dia keluar dari semak-semak itu teman-teman. Sepertinya ia tertarik oleh ikan yang buat riak-riak air. Lihat, dia mulai mendekat. Memang tanpa basa-basi ini cicit Godzilla. Umpan ikan saya langsung dipatuk teman-teman. Tanpa ampun, ditarik-tarik brutal tajurnya. Terus ini benar-benar patang menyerah makhluknya teman-teman. Entah kailnya sudah kecantol di bulutnya atau dianya yang lagi. Belut-belut ini mau dikasih lava. Seriusan? Yap, inilah yang akan dilakukan YouTuber yang suka versus-versusin apa-apa sama lava ini. Pertama, sebuah lubang digali buat nyimpen ini belut nantinya di sana. Terus dikasih terpal biar gak bocor buat nampung air yang dimasukin ke situ. Nah, terus pilih deh belut yang akan diversusin. Tapi dibikin koit dulu belutnya. Terus jangan lupa dibumbuin, siapa tahu matang dan enak. Lalu belut dibungkus pakai aluminium foil, terus dimasukin ke kolam tadi. Nah, lava mendidih yang udah jadi lelehan besi ini mulai dituangin tepat di atas bungkusan belut tadi. Nyampe kebakar gitu ya terpalnya. Nah, pas suhu air udah agak dingin, ambil deh belut yang udah kebungkus lelehan lava. Dan tara, belut lava dah jadi. Selamat menikmati belut dengan cara masak termerepotkan. Belut-belut ini. Seorang ibu datang dengan membawa sebuah batu yang aneh yang menarik perhatian pemilik toko. Ibu tersebut mengatakan bahwa batu itu ditemukan di halaman rumahnya saat sedang melakukan penggalian untuk membangun rumahnya. Sang ibu mengaku telah mengonsultasikan batu tersebut kepada banyak ahli, termasuk ahli arkeologi, ahli meteor, dan bahkan ahli alin. Namun, belum ada ahli yang dapat mengidentifikasi jenis batu itu. Pemilik toko memutuskan untuk memanggil ahli dari berbagai bidang untuk melihat batu tersebut. Setelah dilihat oleh sang ahli, ternyata batu tersebut hanyalah sebuah formasi alami seperti semani. Pemilik toko tidak tertarik dengan batu tersebut. Dan
ikan malam-malam di paritan sawah, jumpa ikan besar dan tangkap ayam di pohon sawit. Oke guys, jadi malam ini aku mau nembak ikan lagi. Ini langsung aja aku pasang dulu pegas. Wah, zona bagus sekali. Coba lihat dia zona di sini. Di sutet tengah-tengah ini. Wah, easy nih. Diam dia. Nah. Mau ngikut kah? Bagus. Jangan hidup lah. Nah. Analog dia. Oh, ini musuhan. Perang terus. Nggak boleh. Nah. Jadi abang tuh mau ngumpulin anak-anak Free Fire guys ya. Oh ya guys, kalau kalian Salah satu pria yang ada di dalam bus ini adalah seorang pasukan khusus yang lagi pulang kampung. Dia sedang melirik seorang wanita cantik yang ada di dalam bus itu. Karena sepertinya wanita itu... Pesulap ini secara ajaib mampu mengambil salah satu dari 3 koin yang berada di atas meja kaca. Hanya dengan mengetuk kaca tersebut sehingga koinnya berada di tangan pesulap. Bagaimana dia melakukannya? Apa triknya? Rahasia yang dilakukan oleh pesulap adalah sebenarnya dia menggunakan alat tambahan dalam triknya. Dia menggunakan koin khusus di tangannya. Koin ini bisa dibuka dan ditutup, serta terdapat magnet di bagian tengahnya. Jadi pesulap hanya perlu menyusun rapi koin tersebut, dan menyembunyikan koin lainnya di bagian telapak tangan pesulap. Sehingga trik luar biasa ini bisa dilakukan dengan hanya mengetuk bagian bawah dari meja kacanya. Pesulap ini... Gagal melakukan aksi, pria ini jatuh dari gedung 62 lantai. Wu Yongning adalah pria asal Cina yang bekerja sebagai seorang rooftopper. Ia ahli dalam memanjat bangunan tinggi seperti jembatan, menara, hingga pencakar langit. Wu juga punya gerakan khasnya sendiri, yaitu pull up beberapa kali sebelum memanjat naik ke puncak bangunan. Berkat aksinya, Wu mendapatkan penghasilan melimpah lewat video menantang maut yang rajin ia posting di sosial media. Sampai kemudian, pria itu bertekad untuk memenangkan tantangan rooftopping berhadiah $15.000 yang rencananya akan ia gunakan untuk mengobati sang ibu yang sakit serta melamar sang kekasih. Guna memenuhi tantangan itu, Wu datang ke sebuah gedung setinggi 62 lantai pada 8 November 2017. Ia naik dengan lift ke lantai 44 dan memanjat sisanya hingga tiba di puncak. Setelah itu, Wu berupaya untuk melakukan gerakan khasnya. Ia berhasil menyelesaikan pull up, tapi seperti yang bisa kalian lihat, Wu kesulitan untuk kembali memanjat ke atas. Setelah kurang lebih 15 detik berusaha, Wu tak lagi sanggup bertahan dan ia pun jatuh menuju ajal. Gagal melakukan aksi, pria ini jatuh dari gedung 62 lantai. Wu Yongning adalah pria asal Cina yang bekerja sebagai... Yo guys, kali ini saya dapat laporan lagi nih dari warga yang punya kandang ayam ini dan yang punya kolam ini nih. Nah, di kolam ini tuh ada labi-labi atau bulus guys, atau kura-kura tempurung lunak. Ini kolamnya kebetulan udah surut, jadi gampang untuk nyarinya nih. Biasanya dia itu di bawah lumpur kayak gini dan warnanya itu hampir sama dengan lumpur, jadi tidak terlihat gitu guys. Dan ini dapat nih, ini bapak saya guys, ini bapak saya juga ikut nyari dan akhirnya ketemu juga nih. Bulusnya ini tidak terlalu besar guys, hanya setelapak tangan orang dewasa aja. Bulusnya ini dia keinjak guys sama bapak saya nih, terus langsung dipegang pakai tangan, ternyata bener ini bulus tuh. Ini saya cuci dulu. Nah, dan ini bulus namanya guys, atau labi-labi, kura-kura tempurung lunak. Labi-labi ini dia biasanya memakan ikan, memakan kodok, udang, dan hewan-hewan yang ada di air guys. Nah, ini dia. Ketika pertandingan bisbol, wanita yang tidak sopan ini mendapatkan karma setelah dia memutuskan untuk tidak menggerakkan kakinya saat anak ini dengan sopan meminta untuk lewat. Sehingga anak ini memutuskan untuk melangkahinya dan terus berjalan sampai wanita yang sombong itu melakukan hal ini. Tapi anak ini tidak mau kalah dan memberikan respon terbaik yang pernah ada. Ketika pertandingan bisbol,
Ternyata di Indo Pria ini menemukan hal menarik saat di bawah dan